Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada dua hal utama yang paling pokok yang menjadi standar keberhasilan untuk sekaligus juga menjadi parameter koreksi kita atas kualitas dan kuantitas puasa yang kita tunaikan sampai detik ini. Yang pertama adalah standar umum yang disampaikan dalam Al-Quran. Jika disebutkan umum, artinya semua jenis insan beriman, laki-laki, perempuan, semua lampauan standar sosialnya mesti setidaknya mendapatkan capaian ini, walaupun mungkin kualitasnya bisa berbeda-beda. Apa itu? Adalah penutup yang Allah sampaikan di rangkaian ayat puasa, khususnya di Al-Baqarah ayat 183. Karena nanti dari 183 sampai 187, 183 itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, dan di 187 juga diakhiri dengan kalimat takwa menggunakan bentuk yattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Tattaqun terambil dari fi'il mudhari' yang berarti sesuatu yang terus meningkat. Sekarang, berlangsung, sampai akan datang. Artinya, saat kita menunaikan puasa, terjadi peningkatan takwa. Saat Ramadan berlanjut, keberlangsungan takwa itu pun konsisten, meningkat terus, dipertahankan kebaikannya, dan bisa menghadirkan nilai-nilai berkualitas dalam berkehidupan. Ciri takwa itu ada dua. Secara singkatnya, adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, bagaimana tilawah Al-Quran kita, istighfar kita, taubat kita, itu standar yang pertama. Al-Bu'dur Rabbani, dimensi spiritual kita yang mengantarkan kita pada ketaatan yang optimal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka ciri orang takwa dalam Al-Quran dengan ciri-ciri peningkatan ibadah ritualnya pada aspek spiritual tentunya. Al-Baqarah di ayat kedua sampai ayat 3 itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ialah orang-orang yang mencoba meningkatkan imannya. Dia telah beriman, amanu, dia tingkatkan yu'minun. Puasa memanggil kita dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam puasa kita meningkatkan iman. Maka cara meningkatkan iman itu salah satunya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah ritual kita sebagai tanda kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan sholat dan dia tingkatkan pendirian itu dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Bukan sekedar 5 waktu dia tunaikan. Sholat sunnah dia jaga, malam dia bangun. Untuk itulah di Quran, misal surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-15 sampai ayat 17, orang-orang yang bangun menunaikan sholat malam, tidurnya dia sedikitkan, malamnya dia hidupkan dengan ibadah sholat, disifati oleh Allah sebagai bagian sifat orang takwa yang mendapatkan garansi terbaik di surga dengan memasuki taman yang penuh dengan keindahannya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada orang-orang takwa itu sungguh akan memasuki surga melalui tamannya dengan segala keindahannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan janji yang telah Allah sampaikan pada mereka, sehingga dengan janji itu termotivasi mereka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu dulunya senantiasa bersikap ihsan, menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah karena Allah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, sampai tidurnya pun dia niatkan sebagai ibadah, ya. Sehingga dengan itu ia terjaga kedekatannya dengan Allah. Bagaimana latihan mencapai sifat itu? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ternyata mereka punya kebiasaan malamnya sedikit tidur. Dia perbanyak meningkatkan kesolehan, ketakwaan dengan ibadah utama, yaitu meningkatkan sholat. Bukankah Ramadan melatih kita untuk banyak menghadirkan ibadah malam? Kita tunaikan apa yang kita sebut dengan tarawih itu. Malamnya ada yang bangun tahajud lagi. Dan itu ciri pertama. Lihat sampai hari ini, berapa hari kita telah menunaikan puasa. Berapa malam kita telah tarawih. Apakah semakin meningkat, semakin semangat, atau biasa-biasa saja, atau justru berkurang? Ini yang menjadikan langkah awal kita untuk mengevaluasi diri sebelum sampai kepada tahap-tahap akhir dari rangkaian hari-hari Ramadan yang kita lalui. Jangan sampai Allah bentangkan kepada kita kesempatan yang luas dan tidak terdapat lagi di waktu selainnya, lalu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, standar kedua adalah al-bu'dul insani atau al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial.
interaksi kita dengan sesama, sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah dalam wujud ibadah ritual, implementasinya nampak dalam pergaulan ibadah sosial kita. Salat ketika diwajibkan, maka implementasinya dan sekaligus menjadi tanda keberhasilannya adalah interaksi yang baik kita dengan lingkungan sekitaran kita. Tanha anil fahsya wal munkar, yang mencegah kita berbuat sesuatu yang buruk pada orang lain, mencegah kita berperilaku menyimpang, LGBT, homoseksual, kata-kata jorok, kotor, zina, sesuatu yang menyimpang, fahsya. Mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati kita, perbuatan kriminal yang terlarang, mencuri, merampok, berdusta, hoax, membunuh, hal-hal kotor yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang salat. Maka ketika Nabi SAW memberikan gambaran keberhasilan orang puasa yang dibuka oleh beliau dan didokumentasikan itu oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam topik Kitabus Shaum tentang puasa, maka Nabi SAW membuka itu dengan menyampaikan as-siyamu junnatun. As-siyamu, puasa yang benar itu junnatun, akan menghadirkan perisai pada pelakunya. Ya, maka perisai apa yang dimaksudkan? Fala yarfuth wala yajhal. Maka ia tidak akan berkata-kata kotor, lisannya terjaga. Ada perisai yang menjaga dia dari berbagai aneka kosakata yang tidak elok untuk diucapkan. Wala yajhal, dia tidak bertindak yang mengurangi kehormatan dirinya, menjaga perilaku diri dari hal-hal yang kurang baik. Wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun inni shaimun. Dia mampu menahan diri dari berbagai macam provokasi yang mungkin dihadirkan untuk mendapatkan respon-respon negatif. Semua itu adalah gambaran dari sifat-sifat mulia, etis sosial yang diterjemahkan dalam sikap moral yang baik dalam berkehidupan. Maka sampai hari ini kita cek bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak, anak-anak ke orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga. Tentu pengingat terbesar adalah sebelum kita wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan berpulang. Karena sebagian saudara-saudari kita di Ramadan ini, ada yang wafat ketika sedang sujud, ada yang wafat ketika sedang tadarus. Kalau sudah diviralkan dan diketahui oleh kita, belum mampu membuat kita untuk mengingat bahwa kita akan pulang dan kita akan dihisab, maka berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan untuk menyiapkan diri kita agar dapat lebih mulia dan nyaman ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengharapkan husnul khatimah, tapi perilakunya menunjukkan su'ul khatimah, sesuatu yang buruk yang menutup rangkaian kehidupannya. Kita tidak menginginkan itu, kita berharap semua kebaikan yang mampu kita raih. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadi Hidayat, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.